warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan walafiat seperti yang kita rasakan saat ini. Tak lupa, sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh terang benderang serta ilmu manfaat yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Siti Majidah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah kelas B dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan menyampaikan metode dakwah di era globalisasi. Lajunya era globalisasi dalam memasuki setiap sudut negara membawa sebuah keniscayaan. Dengan menghendaki setiap negara serta individunya harus mampu bersaing satu sama lain, baik antar negara maupun individu. Esensi persaingan globalisasi sering memiliki pengaruh dan dampak negatif pada aspek kehidupan. Meskipun pada awal tujuannya diarahkan pada bidang ekonomi dan perdagangan, serta memberikan dampak multidimensi. Globalisasi memang menjadi lokomotif terhadap perubahan tata dunia yang tentu saja akan menarik gerbong-gerbong yang berisi kebudayaan, pemikiran, serta materi. Ada beberapa dampak negatif dari globalisasi yang digulirkan oleh dunia barat yang mempengaruhi kehidupan seorang muslim dan sekaligus menjadi tantangan dakwah di era globalisasi, yaitu yang pertama adalah kecenderungan madiyah atau materialisme yang selalu kuat pada zaman sekarang ini. Yang kedua, adanya proses atomisasi individualistis, kehidupan kolektif, kebersamaan dan gotong royong telah diganti dengan semangat individualisme yang tinggi. Yang ketiga, sekulerisme yang senantiasa memisahkan kehidupan agama dengan urusan masyarakat. Karena agama dinilai hanya persoalan private antar individu semata. Dan yang keempat, munculnya relativitas norma-norma etika, moral, dan akhlak. Sehingga dalam suatu konteks masyarakat yang dianggap tabu bisa saja dalam konteks masyarakat yang lain dianggap biasa saja dan dianggap boleh. Dampak globalisasi dalam dunia dakwah sangat dirasakan dampaknya. Banyak sekali kasus yang muncul, misalnya pergaulan bebas, kemudian persoalan miras, narkoba, dan lain-lain. Dikarenakan sebuah pemujaan terhadap kebebasan pribadi yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama. Sehingga dampaknya ternyata bukan hanya menimpa dirinya sendiri, tetapi juga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa lain. Kemudian, oleh karena itu, nilai-nilai negatif tersebut haruslah dinetralisir dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang sangat menekankan keseimbangan kehidupan. Kemudian sikap seorang muslim dalam menghadapi kehidupan adalah dengan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kenikmatan agama Islam secara kafah, bukan malah menggantinya dengan kekufuran yang akan menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Tren globalisasi dalam perspektif Barat dan Islam. Era globalisasi ini seakan tidak bisa dibendung lajunya memasuki setiap sudut negara dan menjadi sebuah keniscayaan pergaulan dunia. Era ini menghendaki setiap negara beserta individunya harus mampu bersaing satu sama lain, baik antara negara maupun antar individu. Persaingan yang menjadi esensi dari globalisasi sering memiliki pengaruh dan dampak yang negatif jika dicermati dengan seksama pengaruh yang ada dari globalisasi. Pada aspek kehidupan,
meskipun awal tujuan diarahkan pada bidang ekonomi dan perdagangan, akan tetapi memberikan dampak multidimensi. Jadi globalisasi telah menjadi lokomotif perubahan tata dunia dengan konsekuensi akan menarik gerbong-gerbongnya yang berisi budaya, pemikiran, maupun materi. Globalisasi atau globalization dalam bahasa Arab disebut dengan al-aulamah, yaitu masdar dari al-alam berdasarkan timbangan atau wazan fau'alah, yang memiliki arti alam atau dunia yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-alamiyah. Sebagian orang menginterpretasikan globalisasi sebagai upaya melenyapkan dinding dan jarak antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Dikutip oleh Yusuf pada tahun 2001 halaman 21, menjelaskan bahwa semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Dengan kata lain, globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan yang pada umumnya dapat dipahami sebagai proses menjadikan negara-negara di dunia bagaikan satu unit. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara makna globalisasi al-aulamah yang dipahami dunia barat pada hari ini dengan makna globalisasi al-alamiyah yang dimaksudkan oleh Islam. Beliau menjadikan ayat Al-Quran berikut ini sebagai hujah, yaitu seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 21 halaman 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Globalisasi atau al-alamiyah yang dipahami oleh Islam adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia, yang diartikan bahwasanya setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan pandangan barat yang mengartikan bahwa globalisasi atau al-aulamah yaitu mereka diwajibkan untuk menguasai secara menyeluruh dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu pengaruh globalisasi terhadap dunia itu dibagi atas 3 bagian yang utama. Pertama yaitu globalisasi politik, yang dimana dimulai berakhirnya dari Perang Dunia Kedua, lalu dimulai dari Perang Dingin antara kekuatan-kekuatan besar di dunia untuk merebutkan otoritas, pengaruh, hegemoni, dan perebutan sumber ekonomi. Kedua yaitu globalisasi ekonomi, yang dimana menurut Jamaluddin Atiyah menyatukan perekonomian secara bebas, pasar bebas atau free market, yang dimana ini dilakukan demi kemajuan suatu negara di dunia, dan pemindahan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus agar tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu globalisasi sosial dan budaya. Pengaruh ini sangat luas dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat di dunia, yang dimana hal ini dilakukan secara menyeluruh dan diterima oleh masyarakat semua dunia dengan menggunakan istilah modernisme. Akan tetapi yang lebih penting yaitu pemikiran globalisasi atau Ghazlu Fikri, yang dimana hasil dari perkembangan ilmu teknologi dan informasi, khususnya televisi dan internet. Dan hal ini, Ghazlu Fikri ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, seperti dapat diterima siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lalu memiliki jangka panjang dan sangat efektif dan efisien. Maka dari itu para dai dan pendakwah untuk mengembangkan dakwanya itu harus dengan media sosial yang berkembang seperti saat ini.
sebagai pengaruh dari globalisasi seperti melakukan siaran langsung dengan YouTube, Instagram. Tantangan dakwah di era globalisasi. Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenai ruang, batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan ke seluruh sektor kehidupan dan hajat hidup manusia, termasuk agama. Arti kehidupan agama umat manusia tidak terkecuali Islam, dimanapun ia berada akan menghadapi tantangan yang sama. Secok Moko menandaskan bahwa agama pun kini sedang diuji dan tantang oleh zaman. Meskipun diakui bahwa di satu sisi kemajuan Imtek menciptakan fasilitas yang memberikan peluang bagi pengembangan dakwah, namun antara tantangan dan peluang dakwah ini agaknya tidak berimbang. Tantangan dakwah menjadi amat kompleks dewasa. Ini dapat dilihat dari minimal dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif perilaku. Salah satu tujuan dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menjadi objek dakwah kepada situasi yang lebih baik. Tampak sikap dan perilaku masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Kedua, tantangan dakwah dalam perspektif transmisi. Dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama Islam dari dai sebagai sumber kepada ma'ud sebagai penerima. Ketika ajaran agama transmisikan kepada masyarakat yang menjadi objek, maka peran media sangat menentukan. Zaiduddin Sadar mengungkapkan bahwa abad informasi ternyata lebih menghasilkan sejumlah besar problem. Menurut bagi dunia Islam, revolusi informasi menjadi menghadirkan tantangan khusus yang harus diatasi agar umat Islam harus bisa memanfaatkan untuk mencapai tujuan dakwah. Ketiga, tantangan dakwah pervasif interaksi. Ketika dakwah dilihat sebagai bentuk komunikasi yang khas, maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi dan di dalam terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah. Yang menjadi tantangan dewasa ini adalah bahwa pada saat yang sama masyarakat menjadi objek dakwah pasti berinteraksi dengan pihak-pihak lain atau masyarakat sekitar yang belum tentu membawa pesan yang baik, bahkan mungkin sebaliknya. Metode dakwah di era globalisasi. Untuk mengantisipasi tren masyarakat modern harus dapat mempersiapkan materi-materi dakwah yang lebih mengarah pada antisipasi kecenderungan-kecenderungan masyarakat. Oleh karena itu, maka seluruh komponen dan segenap aspek yang menentukan atas keberhasilan dakwah harus ditata secara profesional dan disesuaikan dengan kondisi matlu agar dapat menghasilkan kemasan dakwah yang benar-benar mampu memperbaiki dan meningkatkan semangat dan kesadaran yang tulus dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Ada 4 hal penting yang harus diorganisir oleh dai dalam memfilter tren masyarakat global yang negatif. Seiring dengan perkembangan dan tren masyarakat dunia serta masalah manusia yang semakin kompleks, yaitu pertama, perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui pengaktifan fungsi nilai-nilai agama. Karena dengan dasar agama yang kuat dapat dijadikan filter pertama dan utama untuk menghadapi tren budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan paham dan ajaran Islam, yang menanamkan nilai-nilai baik dan suci. Yang ketiga, perlu dukungan dan keikutsertaan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan dan memiliki komitmen
yang sama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-nilai baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan masyarakat. Dan yang keempat, kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional setiap penerima message baru. Apakah hal tersebut memang akan mendatangkan manfaat plus bagi diri sendiri dan lingkungannya? Berkaitan dengan dampak globalisasi pada tatanan kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan metode yang tepat. Metode berarti rangkaian yang sistematis dan merujuk pada tata cara yang sudah dibina berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis. Dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah, diperlukan metode penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode dalam kegiatan dakwah adalah suatu rencana yang tersusun dan teratur yang berhubungan dengan cara penyajian. Sebenarnya, metode dakwah adalah sesuatu yang lazim dan dikenal dan diterapkan oleh para dai. Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu globalisasi telah menjadi lokomotif perubahan tata dunia dengan konsekuensi akan menarik gerbong-gerbongnya yang berisi budaya, pemikiran, maupun materi. Hal ini membawa konsekuensi yang besar terhadap pergeseran tata nilai dalam masyarakat, bahkan termasuk dalam agama. Oleh karena itu, dakwah Islamiyah diharapkan dapat menyaring dampak negatif dari kegiatan tersebut. Globalisasi sebagai sebuah tren dunia setidaknya terjadi dalam 3 ranah, yaitu ranah globalisasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Metode dakwah di era globalisasi dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu dakwah bi al-kitbah, yaitu berupa buku, majalah, spanduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dakwah bi al-lisan, meliputi ceramah, seminar, diskusi, dan khutbah. Dan yang terakhir, ada dakwah bi al-hal, yaitu berupa perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, memelihara lingkungan, dan lain sebagainya. Berikut kurang lebih yang dapat kami simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.